menjelma dan tinggal serta tetap untuk selamanya. Para wali Tuhan yang menempati makam walaya adalah pengganti dan penyambung mentari cahaya kenabian kepada seluruh alam dan manusia. Mereka pengungkap rahasia-rahasia ilahi yang ditutup dan ditinggal para nabi dan rasul Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya 124.000 yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi atau rasul di dalam mengemban risalah ilahiyah untuk membawa manusia kepada kesempurnaan termasuk kesempurnaan keadilan, itu tidak kita saksikan di dalam perjalanan sejarah manusia. Semuanya mempunyai kekurangan. Tidak ada satu nabi yang mampu merealisasikan suatu bentuk kesempurnaan baik itu pengetahuan, keadilan dalam berbagai perspektifnya, yang mana menurut Imam Khomeini rahmatullah alaih, keadilan dalam satu tinjauan bukan hanya persoalan keadilan secara sosial dan ekonomi, tetapi berbagai bentuk keadilan pemikiran, yakni bagaimana? Yakni pemikiran yang istilahnya munharif itu akan dijadikan ke pemikiran yang benar. Akhlak yang buruk akan diarahkan menjadi akhlak yang mulia. Jadi keadilan untuk terrealisasi secara keseluruhan adalah suatu hal yang belum terwujud hingga saat ini. Jadi sebab para nabi dan rasul ditugaskan untuk menjelaskan syariat Tuhan dan membimbing manusia pada keimanan, ibadah dan amal saleh. Oleh karena itu, apa yang tidak sempat mereka ungkapkan akan diungkap oleh para wasi dan walinya. Para ausia dan aulia Tuhanlah yang membukakan rahasia-rahasia yang ditinggalkan tertutup oleh para nabi dan rasul. Banyak dari rahasia-rahasia ini yang tidak terungkap oleh para nabi dan rasul, namun akan dibuka dan disiarkan oleh para wasi dan walinya. Urafa memandang bahwa substansi alam, substansi awal dari penciptaan alam adalah ruh Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga disebut dengan Nur Muhammadi. Mereka melihat keberadaan dua sisi dari ruh tersebut. Satu sisi disebut walaya yang menerima emanasi hak subhanahu wa ta'ala, dan satu sisinya lagi mereka sebut nubuwah yang menyampaikan emanasi kepada seluruh manusia yang diperolehnya dari hak subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perjalanan kesempurnaan secara busur naik menjadikan walayah sebagai kelanjutan daripada batin kenabian. Makanya walayah merupakan suatu hakikat yang juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Ia memiliki tingkatan-tingkatan pada seluruh alam. Mulai daripada alam non-materi hingga alam materi. Mulai daripada alam ukul, alam misal, sampai pada alam materi. Nah, walaya dari sudut pandang ini, maka ia mencakupi seluruh jelmaan-jelmaan dan ciptaan-ciptaan hak subhanahu wa ta'ala.
Terdapat juga satu sisi tinjauan walaya yang mana bermakna berbuat dalam ciptaan secara hak subhanahu wa ta'ala menurut tinjauan batin dan ilham. Ini bukan wahyu tentunya. Sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya dalam perspektif ini tentunya para a'imah alaihissalam itu memerintah dengan perantara ilham dari hak subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian ini berhubungan dengan dimensi aplikatif walaya di antara makhluk dan ciptaan. Para wali Tuhan yang fana dari dirinya serta baka bersama hak subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan sebagai makhluk secara hak subhanahu wa ta'ala, bukan atas dasar dirinya. Kalau kita lihat satu ayat suci Al-Quran mengisyaratkan bahwa Nabi itu tidaklah berkata kecuali wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nah, Khurafah membagi walaya juga dengan suatu bentuk pembagian. Dia membagi walaya umum dan walaya khusus. Walaya umum diperuntukkan untuk hamba-hamba yang sempurna, yaitu mereka yang telah fana pada hak subhanahu wa ta'ala serta memperoleh kebakaan. Mereka ini telah mencapai qurb nawafil dan qurb faraid. Mereka merupakan manifestasi dan tajalli daripada ibadah nawafil serta ibadah faraid. Dan perjalanan pada tingkatan walaya ini dimulai setelah melewati safar pertama dari 4 safar, yakni safar dari khalq makhluk menuju hak subhanahu wa ta'ala, safar dari hak ke hak, serta wujudnya telah mendapatkan warna hak subhanahu wa ta'ala. Ini walayah umum. Walayah khusus yang berhadapan walayah umum ini dikhususkan bagi khatam anbiya sallallahu alaihi wasallam beserta para wasinya alaihissalam. Permulaannya adalah akhir daripada Qaba Qausaini. Pemilik tingkatan walayah ini adalah mereka yang sudah melewati perjalanan nama-nama zahir dan batin, serta hijab-hijab cahaya asma Tuhan, dan mencapai tingkatan-tingkatan mashariyah, tajallizati, serta telah lepas dan bebas dari segala bentuk syirik dan talwin. Terkadang wilayah mutlak Muhammadiyah disebut juga dengan nama wilayah kulliyah dan ammah atau umum. Dan wilayah para nabi alaihissalam dan para wali pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam disebut dengan wilayah juz'iyah dan muqayyad. Dalam wilayah khusus Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, makam tertinggi adalah milik khatam anbiya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat kepadanya dalam alam gaib dan syahada adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, waliullah ghalib dan penghulu para wali-wali. Nah, di sini Ibnu Arabi mempunyai penjelasan tentang kedudukan tinggi
khatam Anbiya sallallahu alaihi wasallam dalam penciptaan dan mempunyai penegasan bahwa yang paling dekat kepadanya adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa akrabun nasi ilaihi Ali bin Abi Thalib imamul alam wa sirul anbiya ajma'in. Jadi yang paling dekat manusia kepada Nabi adalah Imam Ali bin Abi Thalib, imam alam. Di sini dia punya konsep imam alam, wasirul anbiya ajma'in, dan rahasia para nabi seluruhnya. Nah, di sini kita akan sedikit mengisyaratkan bahwasanya juga Ibnu Arabi menyebut Hazrat Isa sebagai khatam walaya umum dan Hazrat Mahdi alaihissalam sebagai khatam walaya khusus. Nampaknya di akhir zaman ini ketemu dua khatam walaya. Satu khatam walaya umum dan satu khatam walaya khusus. Yakni Nabi Isa alaihissalam serta Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajul syarif. Ya. Jadi menurut perspektif Ibnu Arabi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah khatam walaya umum. Sedangkan Hazrat Mahdi Jalallahu Ta'ala Farajul Syarif adalah khatam walaya khusus. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh berprasangka bahwa walaya Hazrat Mahdi alaihissalam mengikut pada walaya Hazrat Isa alaihissalam. Sebab makam walaya kulliyah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam dan auliya Muhammadi yakni ma'sumin alaihi wassalam adalah makam au adna. Sementara makam Hazrat Isa alaihissalam adalah makam Qaba Qausain. Ini terdapat di dalam surah Fussilat ayat 7 sampai 8 kalau tidak salah, di mana Tuhan berfirman, "Summa dana fatadalla fakana qaba qausain au adna." Jadi puncak pencapaian Hazrat Isa alaihissalam adalah makam Qaba Qausain. Sementara puncak pencapaian Hazrat Mahdi alaihissalam adalah adna. Yang mana di dalam perspektif irfan makam adna ini adalah makam ahadiyah, sementara Qaba Qausain ini adalah makam wahidiyah, yakni Hazrat Mahdi berada pada ta'ayyun pertama, sementara Hazrat Isa berada pada ta'ayyun kedua. Yang menarik di sini adalah satu pandangan dari Syekh Qunawi. Syekh Qunawi ini adalah murid daripada Syekh Ibnu Arabi. Ia menyatakan bahwa wilayah Mahdi Maud alaihissalam dari sisi penisbahannya kepada hak Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disebutnya Khalifatullah. Ia tidak memberikan perantara serta memandangnya wilayah mutlak. Ia dalam hal ini berkata, jadi pemilik wilayah mutlak adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada tinjauan ini, Syekh Qunawi mengatakan bahwa Imam Mahdi juga tidak dinisbahkan kepada sesuatu, tetapi ia di sini juga disebut sebagai Khalifatullah, ya, yang mengindikasikan sebagai wilayah mutlak. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sesungguhnya di dalamnya Khalifatullah Mahdiyyin. Jadi di sini Khalifatullah Mahdiyyin. Kemudian berkata, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan.
sebagaimana ditemui kezaliman. Hal ini menyampaikan keumuman khilafahnya, yakni khilafah Imam Mahdi radhiyallahu taala syarif, dan hukumnya, serta sebagai khalifah Tuhan tanpa perantara. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya Imam Mahdi menyandang khalifah mutlak, sebagaimana khalifah Nabi SAW adalah khalifah mutlak dan khalifah am, menurut penjelasan dari Syekh Munawwir. Berikutnya kita akan membahas satu bahagian lagi tentang khilafah. Karena waktu kita ini sedikit, maka kita akan mempercepat kita punya pembahasan. Nah, khilafah manusia tentu dari Tuhan. Bahwasanya ia merupakan suatu persoalan penting dalam agama, tetapi juga suatu hal yang dibahas di dalam irfan. Kekhalifahan ini kadang dalam kedudukan lahir atau tasyri'i, pembuatan undang-undang dan kekuasaan pemerintahan, serta kadang juga dalam batin dan takwini. Nah, berdasarkan ini khilafah mempunyai dua bentuk, yaitu khilafah lahir dan tasyri'i, serta khilafah batin dan takwini. Kedua bentuk khilafah ini mempunyai hubungan kokoh dan tidak terpisahkan. Dalam artian, orang yang paling layak mendapatkan khilafah lahir dan tasyri'i adalah orang yang sampai kepada kedudukan dan makam khilafah batin dan takwini. Nah, Ibnu Arabi dalam Salah Khilafah ini menuliskan bahwa al-insanu al-halqul khalq wa qad alimta nas'ata rutbatihi wa hiyal majmu' alladhi istahaqqal khilafah. Ya. Karena itu manusia sempurna mempunyai aspek hak dan hal, yakni di samping dari segi batin ia memiliki kaitan dengan hak. Jadi dari segi lahir ia mempunyai kaitan dengan makhluk, tapi dari segi batin ia memiliki hubungan dengan hak Subhanahu wa taala. Karena itu tingkatan insan kamil merupakan tingkatan batin dan lahir. Arti dari khalifah sendiri kan pengganti. Seseorang yang menjadi khalifah mempunyai sifat dan karakteristik yang digantikan atau mustahlafun alaih. Karena itu tidak semua manusia menjadi khalifah Tuhan. Sebab hanya yang mencapai derajat sempurna di antara manusia yang bisa menjadi khalifahnya. Yaitu hanya insan yang mampu menyerap nama-nama dan sifat-sifat sempurna ilahi. Karena itu dalam pemaknaan khalifah kita mesti benar di dalam memaknakannya. Sebab pengganti di sini bukan menggantikan yang gaib, tidak hadir. Karena Tuhan hadir dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan tidak pernah tidak hadir. Maka khalifah adalah pengganti yang menggantikan suatu wujud yang tidak pernah tidak hadir. Berdasarkan ini maka khalifah adalah suatu mewujud yang memiliki keidentikan dengan hak Subhanahu wa taala. Yaitu dirinya hadir dalam seluruh tingkatan manifestasi. Mulai dari alam materi hingga alam non materi, dari nasut hingga lahu. Sebagaimana dalam pembahasan insan kamil yang kita tadi sudah isyaratkan bahwa ia meliputi seluruh tingkatan-tingkatan manifestasi hak Subhanahu wa taala.
Karena itu hanya manusia sempurna yang mempunyai kehadiran dalam seluruh tingkatan manifestasi. Dengan demikian, yang berhak menjadi khalifah ilahi adalah manusia sempurna. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan pengajaran seluruh nama-nama. Nah, di sini bisa kita katakan suatu kesalahan tafsiran jika memandang orang yang dipilih dan diangkat rakyat sebagai pemimpin adalah khalifah ilahi. Demikian juga ulil amr yang diperintahkan Tuhan untuk taat padanya tidaklah sembarang pemimpin. Karena ayat suci Al-Quran, sebagaimana kita bisa lihat, Tuhan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di antara kamu. Ketaatan pada ulil amr diurutkan sesudah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Hal ini mengindikasikan ulil amr memiliki kedudukan yang tinggi sebagai orang yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya. Karena itu tentunya ulil amr yang dimaksudkan ayat ini adalah orang yang juga sebelumnya tidak mempunyai masalah terhadap ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Yakni ulil amr bukanlah sembarang pemimpin. Kendati pun misalnya ia seorang yang zalim dan tidak adil. Mesti ulil amr di sini adalah orang yang adil dalam perspektif ilahiyah ini. Ya, kalau perspektif sosial kemasyarakatan, ya ulil amr siapa saja yang menjabat dan menduduki kepemimpinan. Tapi dalam perspektif agama, ilahiyah, serta irfani, ya ulil amr, mereka yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Karena itu di sini kita lihat para ulama Syiah menginterpretasikan khalifah dan ulil amr itu hanya teruntuk orang-orang maksum yang mempunyai sifat-sifat sempurna insaniah seperti ilm, sabur, pemberani, adil, takwa, wara, tidak cinta dunia dan kekuasaan, serta sifat-sifat sempurna lainnya. Di sini terdapat suatu riwayat yang panjang yang mungkin tidak akan sempat saya bacakan, tapi menarik sekali sebenarnya. Ini suatu riwayat yang disampaikan kepada Jabir Al-Ansari tentang pengertian ayat yang kita bacakan tadi. Tapi karena waktu saya lewati saja, yang jelas ini berhubungan tentang jumlah 12 imam yang dalam riwayat ini disebutkan, serta Nabi bahkan mengatakan bahwa sampaikan salam saya kepada Imam Bakir. Karena sahabat Jabir ini sampai usianya pada masa Imam Bakir. Ya. Nah, di sini saya bacakan saja pada akhirnya Jabir berkata, wahai Rasulullah, akankah para pengikutnya mendapatkan keberkahan atau keuntungan dari kegaibannya? Rasulullah SAW menjawab, ya tentu saja. Demi Dia yang telah mengutusku bersama dengan kenabian, mereka yang beriman akan diberikan bimbingan dengan cahayanya dan akan mendapatkan keuntungan dari wilayahnya selama masa kegaibannya, sama seperti manusia yang memperoleh kehangatan cahaya matahari yang sedang tertutup awan. Wahai Jabir, berita ini berasal dari rahasia Allah dan dari pengetahuan tersembunyi milik Allah. Khilafah Imam zaman Al-Mahdi sebagaimana diketahui, ya, bahwa ruh manusia berperan sebagai pengatur terhadap
badannya. Maka Imam Mahdi ibarat ruh daripada alam. Ya. Hubungan alam semesta dengan imam zaman pun seperti hubungan ruh dengan badan. Apabila ruh berangkat, maka alam pun akan berakhir. Imam zaman sebagai manusia sempurna, ya, itu merupakan ruh alam semesta. Jadi alam ini adalah ibarat badan daripada imam. Tapi Ustadz, mohon maaf karena waktunya juga sudah sampai, jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya, Ustadz. Saya sampaikan sedikit ini. Biar berakhir dulu pembahasan ini, karena di sini kunci pembahasannya sebenarnya, ya. Oleh karenanya Ustaz, silakan. Oleh karenanya dalam tasawuf atau irfan, manusia disebut sebagai makrokosmos dan alam semesta adalah mikrokosmos. Jadi pada dasarnya mesti senantiasa ada imam zaman. Tidak bisa tidak ada imam zaman. Karena tanpa imam zaman maka alam tanpa ruh. Nah, dalam perspektif irfan pun bahwasanya apabila imam zaman yang paling akhir berangkat, maka alam ini juga akan berakhir. Akan berpindahlah sistem dari sistem dunia ke sistem akhirat. Ya. Nah, berikutnya jika dipahami bahwa imam zaman sebagai ruh alam semesta, maka alam semesta bergantung padanya, baik dalam keabadiannya maupun dalam kehancurannya. Sebagaimana badan manusia bergantung kepada ruhnya. Maksudnya selama ruh manusia masih berada dalam tubuhnya, maka tubuh tersebut memiliki kehidupan. Namun di saat ruh meninggalkan tubuhnya, maka pada saat itu tubuhnya juga tidak memiliki kehidupan. Sebagaimana sebelumnya, maka demikian pula lah alam semesta. Dan ini persis seperti keyakinan daripada mazhab Ahlul Bait. Masih panjang sebenarnya kita punya pembahasan, cuma waktu sudah habis. Saya serahkan kepada